Tujuannya agar Anda bisa mengulang lagi nanti kalau ada pertanyaan apa yang masih bingung gitu ya. Masih bingung itu bisa Anda ikuti di YouTube. Nanti saya sampaikan materinya di YouTube ya. Kembali ke sini ya. Jadi di sistem perkuliahan mengacu surat rektor ya. Jadi ada surat rektor ke masing-masing dosen, terutama dosen tetap. Nah, saya ini dosen tetap ya, dosen tetap. Kalau dosen tidak tetap mungkin bisa jadi beda ya, beda. Temennya mungkin kuliah online terus gitu ya. Jadi kalau dosen tetap ini ada diatur caranya ya. Jadi dalam satu semester nanti 16 kali tatap muka, komposisinya blended learning. Blended learning itu tatap muka 6 kali ya, 6 kali aja. Termasuk hari ini, berarti sisanya 5 kali lagi ya. Nah, 5 kali itu dalam satu semester, jadi bisa jadi minggu depan saya pakai online gitu ya. Tatap muka terbatas maksimal 10 orang di kelas, ini berapa? 5 orang ya kelas. Cukup, tapi tolong nanti jaraknya di ya apa namanya diatur sendiri jarak, pokoknya berjarak ya, jangan berkerumun. Kebetulan di sini belum ada yang kena COVID ya, mudah-mudahan nggak kena terus ya. Silakan diatur lah, karena lumayan loh jarak berapa meter. Tuh anak buah saya itu juga kena dari keluarganya. Padahal ngomongnya jauh sih sebenarnya, kena juga. Sisa mahasiswa yang tidak mengikuti hari ini ya di kelas ini bisa mengikuti daring ya. Jadi Anda nggak dipaksa ya, pokoknya hadir sesuai dengan waktunya ya. Terus kemudian absen. Absen biasanya saya sampaikan di awal. Mungkin di dosen lain mungkin bisa jadi di akhir, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya sampaikan di sini, setiap kali saya kuliah di awal itu saya sampaikan linknya untuk presensi ya. Jadi nggak perlu pakai QR code gitu, nggak perlu, cukup linknya itu diklik langsung lari nanti ke sana. Ini yang belum terbiasa dengan saya. Kemudian online nanti 4 kali Google Meet ya. Online-nya 4 kali Google Meet. Pakai Google Meet ya. Saya tidak pakai apa namanya Zoom ya, Zoom enggak. Jadi semuanya sudah terdokumentasi di sini Google Meet. Kemudian video tutorial ada di YouTube. YouTube-nya yang mana Pak? Ya ini. Sebenarnya materi RPLA sudah ada di YouTube. Maksudnya di uh, materi kuliah saya. Ya. YouTube Anda bisa lihat di sini kalau Anda nggak mau repot-repot ya. Di bawah ini, bawah sendiri ini. Nah ini ada YouTube kan, Anda bisa klik ini ya. Nah ini. Syukur anugerah gitu ya. Cuma di YouTube ini saya tidak kasih tanda RPL gitu, enggak. Pokoknya habis kuliah upload, jadi sampean sendiri yang tapi nanti saya kumpulkan lah ya, saya kumpulkan. Jadi materi-materinya ada di ini ya. Nah, di sini di bagian apa namanya? Ya campuran ya ini antara dulu sama video-video ngevlog gitu ya. Tapi udah deh saya khususkan untuk pendidikan aja deh. Nah, jadi di sini ada RPL. Nanti saya kumpulkan ya. Tak tulis di website saya ini, nanti saya kumpulkan. Pertemuan pertama ada di sini. Tapi tetap saya kasih kuliah ya, karena kalau kuliah dulu mungkin bisa jadi ya berubah dengan sekarang, karena berkembang kan ya. Terus berkembang. Jadi kuliah yang zaman dulu mungkin bisa jadi sudah ada penambahan update gitu ya, ada update. Nah ini kurang lebih ini ya. Ini satu semester kemarin ganjil, semester genap yang tahun lalu ada di sini. Ini. Wah ini RPL ini ya, ini tentang ini ya, nah, kuliah online. Nah ini belajar rekayasa perangkat lunak ini termasuk bagian dari kuliah RPL. Nah ini
Cuma saya nggak kasih tanda di situ ada RPL-nya, nggak ada ya. Anda cari sendiri. Nah, kalau cari sendiri nanti gini, saya khawatir waktu itu saya ngajar mata kuliah analisis desain ya, mata kuliah lain. Juga ngajar algoritma pemrograman. Nah, pas ujian analisis desain, ternyata ada salah satu atau beberapa mahasiswa yang ambil materi algoritma pemrograman. Jadi waktu ujian itu jawabannya algoritma pemrograman. Saya mikir, kok bisa jawabannya begini? Katanya ambil dari YouTube. Oh, ternyata salah ya. Jadi mata kuliah lain. Kok bisa? Kamu itu nggak baca, Pak. Materinya kan lain gitu ya. Tapi kok jawabannya algoritma itu loh yang bingung saya. Karena campur di sini saya campur-campur, cuma saya tulis tandai gini aja. Nah, supaya Anda nggak apa namanya nggak bingung, bisa juga langsung ini ya. Atau nanti saya tandai seperti ini ya, tanda-tanda ini ada nomor-nomornya ini ya, nomor serinya ini. Itu ada saya seri gitu ya. Ya nanti saya usahakan itu ya, kasih sama saya tulis nanti materinya ada di blog ya. Jadi blognya nanti saya update ya untuk kuliah RPL. Jadi mulai saya atur lagi gitu ya. Kalau dulu itu semester kemarin, tahun kemarin itu karena memang kondisinya kondisional banget gitu ya. Oke ya. Itu sementara dari website ya. Kemudian video tutorial juga ya. Ujian 2 kali. Maksudnya yang dimaksud ujian adalah UTS dan UAS saja. Ya. Kuis, ya kuis juga, cuma ini kuisnya ada di hari dilaksanakan di jam belajar. Maksudnya ujian 2 kali itu adalah yang ini yang sesuai dengan kalender akademik. Ya. Anda bingung nanti, Pak, katanya ujiannya 2 kali. Nah, iya ini UTS sama UAS nih ya. Jadi UTS itu jam ditentukan sendiri harinya sudah ada sendiri. Ini termasuk administrasi ya. Jadi ujian itu termasuk hak Anda ya, kewajibannya juga mengerjakan. Ya. Jadi sudah ada biaya-biayanya. Tapi kalau UTS, kuis itu dikerjakan di masa-masa kuliah. Mungkin hari ini juga ada kasih kuis gitu ya, misalnya gitu. Dada ya. Kemudian sudah ya. Untuk kelas malam, mengingat kondisi kurang memungkinkan itu gimana? Karena malam-malam ya kita jam setengah 9 kuliah. Lalu kampusnya sepi ya, TNI. Ya. Jadi eh, untuk kelas malam blended learning diganti online aja. Jadi nanti cukup di rumah aja masing-masing gitu ya. Karena saya sendirian kadang, gak ada yang mahasiswanya datang. Artinya, oh ternyata di rumah Pak. Ya sudah gitu. Kalau kelas pagi blended ya, siang ya. Boleh hadir. Kemudian aturan perkuliahan, presensi kehadiran adalah lewat itu tadi ya, SIAS ya. Bisa pakai QR code atau link ya, pakai link, hyperlink. Tidak menggunakan presensi dari kertas. Ada yang datang ke saya, Pak, ini dokter namanya Wi. Gak ada lagi seperti itu ya. Dulu sih mungkin iya, tapi sekarang sudah serba online. Jadi walaupun Anda nggak masuk, pesertanya sudah sana aja. Tinggal klik sendiri ya. Bisa ya. Pokoknya jangan nggak absen. Ingat saya itu ya. Jangan pernah nggak absen. Absen aja walaupun Anda nggak masuk. Wah Pak Subur ngajari nggak masuk. Itu kan tanggung jawab sendiri, Anda sudah dewasa. Kalau Anda nggak masuk, ya itu urusanmu. Cuma datang absen doang, nanti kalau ada tugas kuis, nggak ada, ya urusan. Itu ya. Kemudian presensi hanya dibuka pada waktu kuliah saja dan atau waktu kuliah tambahan sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau nanti ada libur, saya ganti harinya, nah itu baru dibuka presensinya.
nanti kuliah yang ketunda. Absensi kehadiran dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Nah, mahasiswa sendiri titip Pak, yaitu silakan urusan titip ya monggo, penting jangan nggak absen ya. Jadi mahasiswa bertanggung jawab penuh terhadap presensi itu sendiri ya. Presensi dirinya sendiri. Dosen tidak mengisikan kehadiran, Pak saya lupa absen. Oh, nggak ada sudah. Jadi saya nggak mau mengabsenkan. Bukan nggak mau apa ya, karena memang itu tanggung jawab Anda sendiri. Ya, jadi dosen repot juga kalau urusan seperti itu, seluruh mahasiswa mau diabsenin dosennya. Oh, jadi saya lihat memang ada dosen yang demikian ya. Kamu lupa absen, ya diabsenin sampai dosennya. Ya, kalau saya enggak seperti itu. Itu absen adalah tanggung jawabmu, sikap, ya, termasuk sikap gitu ya. Komitmen Anda itu lakukan ya. Jadi Anda harus pegang komitmen. Itu ada di penilaian nanti ya. Jadi presensi itu tanggung jawab kita masing-masing. Sama Pak Subur juga begitu. Di sini Pak Subur ngajar gini, absen juga ini tadi ada absen. Pak Subur absen. Kalau absen sesuai waktunya dibayar. Kalau enggak kosong. Jom. Ya. Jadi Pak Subur gitu. Begitu juga kerja ini, Pak Subur jadi dosen tetap di sini, jadi punya kewajiban kerja di sini. Kalau nggak absen, sidik jari di itu dekat ruangan, zong. Bukan hanya zong, Pak Subur didenda 25.000. Coba berkali-kali, berapa kali nggak masuk, tinggal dikurangi 25.000 kali berapa? Ya, 25.000 atau 50.000 habis, gaji habis kalau nggak telat gitu ya. Ya, berkali-kali ya. Jadi itu tanggung jawab masing-masing. Apa setelah itu Pak Subur lapor, saya mau, saya tadi telat, mohon maaf ini absennya, wes, nggak ada. Tanggung jawabmu sendiri Pak Subur. Pak Subur hadir pakai tangan. Kalau Anda kan hadir, tinggal pencet aja di HP ya. Lebih mudah mana? Mahasiswa kan? Nah, itu ya presensi, karena terlambat masuk atau lupa saya nggak anu. Kemudian presensi terbuka hanya 1 jam, jadi nyala itu udah umurnya ya. Tadi ada QR code-nya, ada umurnya ini. Umurnya ini juga bukan Pak Subur yang ngeset ya. Itu terbuka setelah sesuai waktunya. Jadi ini kalau sudah muncul ini ya, bawah ini sesuai waktunya sistemnya sendiri ini, bukan saya ya. Ini ya. Tidak membuat gaduh, sorry ya. Waktu 1 jam terbuka default, bukan oleh dosen, jadi sistem sendiri. Saat kuliah daring berlangsung, mahasiswa harus matikan mikrofon yang di sana ya. Saya lihat mahasiswa sekarang sudah mulai mengerti ya. Dulu yang semester genap tahun kemarin ya, itu baru aduh ribut, tapi baru pertama waktu itu ya. Nah, tapi sekarang sudah pada ngerti, udah alhamdulillah. Kemudian jangan buat gaduh ya. Jangan buat gaduh itu gimana? Kadang lupa di mute, kemudian suara ibunya rame berisik, apa ini? Dipanggil-panggil orangnya nggak nyaut-nyaut, setelah nyala gitu ditinggal gitu ya. Kan kita nggak tahu juga ya apakah nyimak apa tidak, tapi suaranya itu mengganggu. Oleh karena itu saya akan mengeluarkan mahasiswa tersebut kalau mengganggu ya. Gitu ya, pandang. Saat kuliah daring meski di rumah atau di kamar sendiri, usahakan kenakan pakaian yang rapi, sopan, dan tidak melakukan aktivitas lain. Ya. Pakaian rapi ya, jangan, waktu yang semester genap kemarin itu ada yang sambil tidur, sambil apa namanya, bangun tidur. Nah, jadi sambil tidur gini, ngikut kuliah gini, itu kelihatan videonya lagi ya. Kalau nggak tutup aja videonya ya biar nggak kelihatan pamer itu ya. Oke, all the back. Kemudian jangan sambil berkendara gitu ya, di kendaraan sambil kuliah, Pak saya di kendaraan Pak, gitu. Ya ampun, ngapain? Turun. Ya di parkiran Pak, pernah ada yang gitu. Kerja kan sore.
Saya masih di parkiran, Pak. Ya, parkiran aja, jangan berkendaraan gitu ya. Atau ikuti aktivitas lainnya. Ini bukan hanya sekedar peserta seperti mahasiswa. Saya baru-baru ini menemui 2 pembicara nasional. Itu pembicara ya. Dia sambil nyetir. Gila. Nyetir pesertanya itu Indonesia gitu. Wah, ngeri. Jadi ikuti ya standar etika ini. Ada lagi yang sambil apa gitu ya, sambil apa, eh, pokoknya di luar ruangan, jalan-jalan sambil ngomong itu. Gak tahu yang ikut itu orang se-Indonesia. Nah ngomongnya kan pakai HP ya. Kalau HP kan layarnya terbatas itu. Dia hanya lihat dirinya aja di situ. Nah, padahal orang se-Indonesia. Itu hati-hati ya. Saya pikir, oh mungkin gak ngerti orangnya ya. Bahwa efeknya bisa kurang baik ya. Nah, kesannya juga kurang bagus. Nah, ini ikutilah standar etika mengikuti pertemuan. Standarnya seperti apa ya? Norma sih sebenarnya kalau gitu ya, norma nggak tertulis lah. Pantas nggak sih kayak gitu ya. Pak Syukur juga gitu, ngajar di kelas ya, kelas di ruangan gitu ya, diusahakan ya. Background diperhatikan ya, dan sebagainya. Kemudian ketidakhadiran, Anda nggak perlu izin ya kalau di sini. Soal ketidakhadiran itu masing-masing dosen ya kebijakannya ya. Anda kadang ada sering berkali-kali ya surat izin tidak hadir ya. Saya sih terima aja. Tapi kalau tidak hadir ya tidak hadir, terus tidak hadir. Izin Pak, sebenarnya di SIAS izin itu disediakan ya, disediakan. Hanya saja izin seperti ini nggak terhitung juga kalau di presensi. Izin itu ngitungnya gimana gitu ya. Jadi yang dihitung di presensi itu hadir dan tidak hadir sebenarnya. Walaupun izin tetap dihitung nggak hadir. Bisa dipahami ya. Nah, Anda kalau mau izin itu pas UAS saja, pas UTS atau UAS. Jadi nggak perlu harus banyak surat dokter nanti Anda kirim ke Pak Subur gitu, enggak. Nanti kalau pas UAS Anda kira-kira nggak bisa masuk, izin pakai surat itu ya. Jadi Anda bisa ikut izin UTS atau UAS duluan ya. Misalnya UTS-nya besok gitu ya. Anda ujian Pak, saya ujian duluan karena besok saya mau ke lokasi. Surat itu, oke, silakan, iya, bisa. Atau nanti setelah itu, Pak, saya ada mendadak ini dari surat, nah, saya ada surat ini, ya, suratnya kasih Pak Subur ini. Nanti minta ujian susulan berarti setelah waktunya, bisa ya. Nah, ini, jadi buktikan dengan surat ini. Surat tujuannya apa? Tujuannya agar Anda tidak seenak naudel ya kalau orang bilang. Jadi, aduh, aku pusing aku, Pak izin, nggak masuk. pusing aja ya. Itu ya. Jadi dilihat dulu kondisinya. Informasi kegiatan semuanya disampaikan di Google Classroom. Nanti insya Allah saya sampaikan di Google Classroom. Termasuk informasi materi kuliah, sampaikan di sana. Jadi informasi-informasi aja loh ya. Kalau ujian, nah ujian ini ada ketentuannya juga ujian. Ini daftarnya ya, Anda bisa ikuti ini ya, jangan salah pilih ya. Ini ada kode-kodenya, tidak ada. Kemudian aturan ujian ada 3 macam, UTS, UAS, dan kuis. Nah, kuis ini ya. UTS, UAS dilaksanakan sesuai jadwal kalender akademik, sedangkan kuis dilaksanakan di perkuliahan. Bisa di awal masuk kelas, menjelang, atau tidak di luar kelas. UTS, UAS dilaksanakan waktu terbatas sesuai jadwal. Nah, waktu terbatas ya. Waktu terbatas itu ya sesuai waktunya. Kalau itu TS-nya hari ini ya 1,5 jam itu maksimal gitu. Terbatas.
Nah itu UTS UAS nanti ada sistem sendiri yang saya gunakan untuk ujian. Kalau UTS mungkin masih lunak ya, tapi kalau UAS sudah fixed apa namanya agak keras ya, karena itu ujian betulan. Memangnya yang lain nggak betulan Pak, ya masih mungkin Pak Subur masih kasih toleransi gitu ya, untuk memudahkan menaikkan nilai gitu ya. Tapi kalau UAS sudah benar-benar fixed gitu ya, Anda nggak bisa main asal ya. Nah, ini ada sistem sendiri, saya buat sendiri, ya, bikinan saya sendiri. Tujuannya untuk sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi, kalau dulu pemrograman, jadi kalau pemrograman kan nulis program itu kode. Nah, kalau nulis program kode ya juga harus koreksinya dengan cara yang berbeda, kode program dan sebagainya. Kemudian jangan lupa menyerahkan kalau sakit ya menyerahkan ini keterangan susulan ya, surat keterangan sakit ya. Jadi diupload surat keterangan itu, nggak usah disirim ke WhatsApp Pak Subur, nggak usah ke email enggak. Jadi di aplikasi itu diupload di situ di aplikasi. Surat permohonan ujian susulan. Jadi susulan ada suratnya, harus ada suratnya. Pak kalau suratnya ditulis tangan oleh orang tua gimana loh? Sampai itu mahasiswa sudah bukan siswa lagi ya. Kalau siswa mungkin boleh tulis orang tua. Kalau mahasiswa mandiri, masa mahasiswa masih tulis orang tua. Ya, jadi kebutuhannya kalau memang sakit ya harus buktinya sakit gitu ya dokter. Pak, saya mau ke dokter nggak berani ya suntik, itu urusan sendiri ya. Kemudian setiap kali ujian akan menggunakan sistem di luar Google. Nanti ada Lentera juga. Kita lihat aja ya. Kalau itu masih digunakan menggunakan Google Classroom, silakan ya diikuti aja. Kalau nanti agak fixed lagi, dilihat soalnya ya. Kalau saya lihat soalnya dulu kayak apa. Ini soalnya memungkinkan dengan Google Classroom atau memungkinkan tidak memungkinkan jika membutuhkan sistem yang lain. Itu ada. Jadi nggak semuanya bisa dihandle Google Classroom. Ya, itu pengalaman setahun ini saya mengajar. Khusus UAS itu ada status UAS aktif ya. Anda sudah tahu ya, ini ya, UAS aktif ini penting. Jangan ini ya, Anda bisa perkirakan mulai sekarang ya, rencanakan jauh hari agar urusan prestasi tidak menghambat atau mengganggu proses akademik. Jadi jangan menjelang sudah mau dilaksanakan baru ngurus seperti kemarin ya. Jadi hari Senin itu waktu masuk kan ya, itu hari Minggu, oh, di WhatsApp saya itu muncul mahasiswa yang minta di approve, minta divalidasi. Nah, padahal sudah hari Minggu, hari Sabtu siang, Sabtu itu kan sampai setengah hari orang kerja. Nah, jam 2 baru masuk SMS itu. Pak, minta divalidasi. Validasi apa? Kalau validasi ini kayaknya keuangan ya. Harusnya ke keuangan. Minggu datang lagi, Pak, saya minta divalidasi, jam kerja apa ini, kamu itu apa? Maksudnya, kalau urusan seperti ini, ikuti aja jam kerja, jangan mentang-mentang karena online, Anda pikir 24 jam kerja, gitu ya. Itu jam 4 pagi Minggu itu ada loh, datang ke saya. Ya, bukan datang ya, SMS itu jam 4 pagi, kita lihat jam 4 tuh. Ngapain mahasiswa ini jam 4 ya? Memangnya saya kerja terus 24 jam ya. Minta divalidasi, itu salah alamat ya. Kalau validasi itu, lihat itu ada notifikasi baru di-approve gitu ya, baru nah itu bayaranmu diterima. Jangan dipikir otomatis ya. Jadi kan ada sistemnya sekarang otomatis Pak. Iya, sama. Jangan dipikir gitu. Bank Mandiri ya, Bank Mandiri yang Anda lihat sepertinya online terus itu. Itu kalau jam 11, bukan jam 11 ya, jam 12 gitu ya.
Itu dia kasih tahu jam segini ada transaksi semuanya tidak bisa. BCA juga demikian, ya. Hari Minggu transaksi ini biasanya sudah nggak jalan, ya nggak? Itu baru dia jalan lagi pada jam kerja lagi, gitu. Layanan-layanan hosting di internet juga demikian. Walaupun dia penyedia layanan hosting, dia juga akan melayani di waktu jam dan kerja. Di luar itu dia nggak layani, kecuali kalau support ya bagian yang mendukung itu teknis ya. Itu Anda harus perhatikan ini semua, jangan dipukul rata semuanya kerja 24 jam. Itu ditungguin orang-orang juga sama, ya, ada operatornya juga sama. Ya. Sama kita seperti kerja. Jadi Anda harus mulai sekarang rencanakan untuk membayar ini, bayar. Sudah jauh-jauh hari lah rencanakan. Ada 4 bulan waktu itu kita mulai rencanakan untuk melunasi dan sebagainya. Jadi tidak anu ya. Kemudian aturan penilaian, standar penilaian mengacu pada peraturan rektor. Jadi nilai saya ini tidak sembarang semau gue, enggak. Kalau dulu mungkin iya semau gue. Kok semau gue dulu. Begini, kalau dulu itu saya lihat satu kelas misalnya nilainya itu paling tinggi 60, paling tinggi 60, itu A, saya kasih A. Artinya ya mau. Gimana lagi wong nilainya mahasiswa menerima paling tinggi 60, berarti itu paling pinter sudah. Paling pinter 60 ya A. Itu saya kasih. Tapi sekarang ada acuan peraturan rektor ini ya. Ini sudah tak kasih link ya, ada klik baca sendiri nanti ya. Nah, itu sudah ada ketentuan di situ. Jadi saya tidak bisa main-main ya. Artinya harus mengikuti aturan ini. Aturannya seperti apa? Ini nomor 2. Ringkasnya adalah komponen sikap dan pengetahuan. Porsinya 25% sikap, 75% pengetahuan. Jadi kalau sikap itu kehadiran, etika. Nah, itu tadi yang saya sebut ya. Kehadiran itu sikap. Anda tanggung jawab sendiri terhadap kehadiran sikap 10%. Nah, jadi kalau hari ini nggak masuk ya kurang 10% sudah. Jadi usahakan absen gitu ya. Walaupun nggak ikut kuliah Pak, yes. Itu kan tanggung jawab sendiri, sikap sendiri. Anda tanggung jawab gimana loh? Apakah kuliah cuma sekedar absen? Apakah kuliah cuma sekedar mencari nilai? Masing-masing orang punya tujuan. Yang jelas, normalnya ya, kalau kita belajar ya mencari peningkatan diri lah, kapasitas diri lah. Ya kan kembali ke diri Anda sendiri. Etika juga demikian. Anda belajar etika kan? Etika di akademis seperti apa? Etika dengan teman seperti apa? Saya nggak bisa kalau lihat seperti etika antar dosen nggak. Saya nggak lihat kepada dosen, kepada teman nggak lihat seperti itu. Yang saya lihat apa? Etika akademis. Etika akademis itu apa sepertinya? Seperti kalau kita nulis jurnal, nulis penelitian, skripsi, itu ada kaidah-kaidahnya ini ya. Ada istilahnya plagiasi, ya. Nulis jurnal tapi plagiasi, nulis jurnal tapi namanya orang dihapus. Secara etika nggak bagus ini. Itu nilainya di situ. Jadi etika itu mempengaruhi semuanya, ya, pengetahuan. Ujian nyontek, ujian ngerepek, ya. Kalau tertutup gitu ya. Nah, ini etika. Ya. Tugas 15%, kuis 15%, UTS 20%, UAS 25%. Ini dari mana? Dari sistem, dari SIAS itu ya. Jadi bukan saya ini. Kalau saya bisa saya tarik ulur ini tadi. Yang jelas nilainya jangan sampai ada yang sangat merugikan gitu ya. Perhatian, meskipun bobot etika adalah 15%, tapi dapat mempengaruhi nilai keseluruhan seperti tadi ya. Nyontek itu bisa drop nilai Anda. Semua apa yang Anda lakukan, baik tugas, kuis, UTS, itu drop. Saya pukul rata betul. Kemarin itu ya gitu. Ada beberapa, nggak banyak, tapi ada beberapa. Bahkan satu kelas itu ada yang mungkin
kurang dari 10 orang. Berapa ya? Berapa? Lebih dari 5 orang pokoknya. Itu nilainya drop semua. Kenapa? Karena ini jawabannya sama semua, UAS-nya. Titik komanya sama, variabelnya sama. Udah gitu jawabannya salah sebenarnya. Udah jawabannya salah, sama semua. Udah. Dan 5 orang itu tadi sama, nggak lulus semua. Walaupun dia ngejain tugas, kuis, ini karena ini. Ya benar ini. Kenapa nggak lulus? Karena ini nol. Ya kasih nol. Ya sudah salah, jawabannya sama semua. Apa salah saya? Saya kan dosen ya. Saya sudah sampaikan di awal gitu. Jangan contekan. Ya. Saya hanya bisa melihat itu etika juga ya. Kalau sudah dibilangin jangan contekan, ya pahamilah. Tidak diperkenankan saling mencontek dan sebagainya, ini plagiasi ya. Salahnya dua di situ. Sudah salah jawabannya, salah lagi adalah plagiasi. Memangnya gak dinilai. Itulah justru pesan pendidikan ya. Dosen tuh kena beban moralnya itu. Jadi dosen gak hanya sekedar ngajar, akademisnya, etikanya seperti itu, ya dilakukan, jalani. Kemudian aturan ini menjadi standar digunakan dalam perkuliahan selama 1 semester. Seluruh mahasiswa harus sepakat. Kalau tidak sepakat, silakan tidak bisa mengikuti kuliah saya. Ya, itu saya kalau di ujian itu tuh silakan Anda nggak usah ikut ujian, saya kasih nol atau tidak dikasih nilai. Jadi mau nggak mau harus ikut, iya ya harus ikut. Ya. Saya adakah aturan saya yang bertentangan? Justru aturan saya menggunakan peraturan rektor tadi ya. Semuanya saya berusaha untuk menegakkan peraturan rektor itu tadi. Kemudian jika ada pertanyaan silakan ditulis di komentar ini atau di classroom boleh ya. Boleh. Tujuannya apa? Ditulis di situ. Kalau ada jawaban saya, Anda bisa yang lain bisa nggak usah tanya yang sama gitu ya. Pertanyaannya sudah ditanyakan ini ada jawaban seperti ini ya udah. Tanya gitu. Nah, kalau biasanya tidak ada respon saya, itu berarti sudah ada jawaban itu. Kamu nggak baca, baca lagi ulang itu. Tapi biasanya saya tidak respon. Kamu sendiri yang tanggap ya. Anda sendiri yang tanggap. Kalau Pak Subur nggak respon itu berarti bisa jadi jawabannya sudah ada di situ. Tinggal Anda lacak kembali di awal. Ya. Benar ini ya. Ini nggak baca ini, mahasiswanya ini nggak baca ini. Ini sudah dijelasin di awal. Gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Waduh, lewat nih setengah jam 11. Kemudian nggak tulis di sini ya, Anda bisa akses di blog saya. Nanti materinya saya sampaikan di sini juga saya tulis. Tidak ada sebenarnya pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya itu sampai terakhir ada di situ ya. Nanti saya tulis insya Allah, belum sempat nulisnya. Mudah-mudahan bisa. Ada yang ditanyakan? Di sana kelihatan nggak ya? Di sana ngikutin nggak ya? Halo? Halo? Putus ya? Hah? Putus? Bisa ya? Oh, tinggal 2 ini. Oh ini banyak. Oke ya, kita jelas ya kira-kira. Ya. Putus-putus ya. Ya nanti kita minggu depan daring ya. Minggu depan daring ya. Usahakan minggu depan daring. Nanti minggu depannya lagi kita apa namanya ketemu lagi dan sebagainya. Nanti kita atur di classroom ya.
Itu saja dari saya yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Selamat siang.